Hakim dan Nabi kita yang mulia salawatullah salamuhu alaih tentunya. Maka bersyukur kita kepada Allah, berbahagia akan apa yang Allah SWT tempatkan kita di bagian ini. Ya, ini penting untuk kita ingatkan bagi para asatidzah sekalian, ya, agar kita ini menghargai, tidak menyepelekan apa yang menjadi pekerjaan kita atau apa yang akan kita lakukan nanti. Ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang bisa untuk dianggap sepele. Ini pekerjaannya para nabi dan rasul, ya, muslihin, orang-orang yang melakukan perbaikan, yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, terutama di akhir zaman. Di akhir zaman, ketika agama ini sudah kembali menjadi asing, Rasulullah memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang berada di keadaan agama yang asing ini. Kabar gembira itu adalah kepada mereka yang perbuatannya adalah memperbaiki. Kata Nabi SAW, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil gharaba alladzina yuslihun idza fasadan nas. Islam datang dalam keadaan asing, dan kembali Islam akan menjadi asing di tengah-tengah manusia. Beruntunglah orang-orang yang asing, yang mereka mengamalkan Islam ketika banyak manusia meninggalkannya. Dan kata Rasulullah SAW secara spesifik, orang yang asing ini alladzina yuslihun idza fasadan nas, orang-orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak. Dalam keadaan rusak. Ini kabar gembira, wabil khusus bagi para asatidzah sekalian. Apa yang akan dilakukan itu adalah perbuatan islah. Dan Allah telah berfirman, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua memang ingin islah, ingin perbaikan, Allah akan berikan taufik. Maka ketika para asatidzah sekalian, kita Allah SWT tempatkan di tempat yang mulia ini, luruskan niat kita. Kita ingin memperbaiki, melakukan perbaikan, ya, untuk diri kita, untuk umat ini, untuk Islam dan kaum muslimin. Dengan itu semoga Allah terus membimbing kita, memberi taufik bagi kita, kemudahan-kemudahan, ya, di dunia dan di akhirat tentunya, yang sangat kita harapkan dengan apa yang kita lakukan di dunia yang fana ini sebagai bekal kebaikan kita menghadap Allah SWT. Ini adalah amal dan pekerjaan yang memiliki kebaikan yang sangat besar, layaknya samudra yang kita tidak akan pernah rugi untuk mengarungi di dalamnya, karena pastinya akan mendapatkan keuntungan yang banyak ketika kita menghadap Allah nanti. Ini adalah amaliyah yang kalau kita kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, kita akan meraup keuntungan yang besar di yaumul qiyamah nanti. Ya. Para nabi dan rasul tidak Allah tempatkan kecuali pada tempat yang besar, yang akan bawa keuntungan besar sampai yaumul qiyamah. Dan kita insyaallah taala berada pada apa yang menjadi perjalanan mereka. Dan ma'ruf bagi kita sekalian, para asatidzah yang dimuliakan Allah, hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, di antara perkara yang akan terus mengalir kebaikannya, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang terus dimanfaatkan, ilmu yang terus dimanfaatkan. Maka apa yang para asatidzah nanti akan ajarkan, bimbing, ya, anak didik kita sekalian, maka ketahuilah hakikatnya itu adalah apa yang kita kumpulkan untuk kita bawa menghadap Allah. Bahkan di antara kebaikannya, jikapun kita sudah mati,
Dan ilmu yang kita ajarkan itu dimanfaatkan oleh anak didik kita dalam perjalanan hidupnya. Dia sholat, dia membaca, dia menulis, dia berbakti kepada orang tua, dia mengenal agamanya, dia tahu akidah yang benar, terutama itu menjadi amal jariah bagi para asatidzah sekalian. Ya, amal jariah bagi para asatidzah sekalian. Maka banyak sekali alasan untuk bisa kita ungkapkan, untuk bisa kita paparkan, agar para asatidzah sekalian memiliki hati yang besar, berbesar hati ya dengan apa yang dikerjakan ini. Ya, walaupun mungkin banyak rintangan dan hal-hal yang ya menjadi warna-warni kehidupan untuk Allah SWT uji kita dengannya. Tapi ketahuilah karunia Allah SWT lebih besar, karunia Allah SWT lebih banyak ya dari apa yang menghalangi dari rintangan-rintangan itu. Maka ini para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi awal atau muqaddimah ya buat kita sekalian para asatidzah untuk memiliki hati yang besar ya dengan apa yang kita kerjakan menjadi seorang pendidik insyaallah taala. Kemudian para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita bagaimana menanamkan akidah tauhid kepada anak-anak. Bagaimana menanamkan akidah tauhid, menanamkan tauhid kepada anak-anak. Ya tentunya dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Ibrahim, Luqmanul Hakim, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Kita mendapatkan satu benang merah, garis yang sama. Apa yang disebutkan oleh mereka di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka. Bahwasanya mereka memberikan dan memiliki perhatian yang besar kepada tauhid. Ibrahim mengatakan, wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin. Allah telah pilih agamamu ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dan Islam itu tauhid. Luqmanul Hakim bahkan lebih tegas lagi, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Kalau enggak menyekutukan Allah berarti harus bertauhid. Enggak mungkin orang enggak menyekutukan Allah tapi enggak bertauhid. Konsekuensi tidak menyekutukan Allah, ia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan jagamu. Ini tauhid. Yang ini menjaga apa yang menjadi konsekuensi keimanan kita kepada Allah dengan menjaga syariat-syariat Allah, perintah Allah dengan dikerjakan, larangan Allah dijaga dengan meninggalkan. Ini menjaga Allah, ini konsekuensi tauhid. Dan Nabi pun menjelaskan balasan ketika engkau menunaikan hak tauhid. Yahfadka, Allah akan jaga engkau. Tajidhu tujahak, engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Dan juga Nabi kita yang mulia alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, di antara apa yang menjadi bagian tauhid, yaitu tauhid rububiyah, yang merupakan dasar seseorang untuk baik tauhid uluhiyahnya dan seterusnya. Wa'lam, ketahuilah, kalau semua bersatu ingin mencederai atau ingin memberi manfaat, semua nggak bisa, kecuali memang apa yang sudah Allah tetapkan buatmu. Ini tauhid rububiyah. Iman pada takdir, hakikatnya itu bagian daripada iman kepada tauhid rububiyah. Mengimani bahwasanya segala sesuatu tidak keluar dari apa yang menjadi ketentuan, ketetapan dan keputusan Allah yang menjadi penguasa, pemilik alam semesta ini. Nggak ada yang keluar, walaupun satu titik, nggak ada yang keluar. Ini iman pada takdir, di bagian iman kepada tauhid rububiyah, keesaan Allah dalam rububiyahnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nampak bagi kita sekalian bahwasanya para muslihin, orang-orang yang memperbaiki ini,
yang berbuat islah ini di dalam mendidik anak-anak sangat memberi perhatian dalam urusan tauhid. Dari sisi keberhakan Allah untuk diesakan, dari sisi konsekuensi mengesahkan Allah, dari sisi balasan yang akan didapatkan oleh orang yang mengesahkan Allah dari kebaikan, dan juga akibat buruk dari yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akibat buruk dan kejelekan yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an dijelaskan para ulama semuanya berisi tauhid. Dari awal sampai akhirnya maksud dan tujuan dan arahan serta bimbingannya adalah untuk tauhid. Seperti apa yang ada pada para nabi dan rasul ini? Karena Al-Qur'an berisi pengesaan Allah dalam apa yang menjadi kekhususannya. Konsekuensi dari mengesahkan Allah, perintah dan larangan, itu konsekuensi untuk taat. Kita ketika mengesahkan Allah, maka kita harus taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini konsekuensi tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga, kabar gembira bagi orang yang bertauhid. Al-Quran berisi kabar gembira bagi orang yang bertauhid. Ya. Yang keempat, Quran juga berisi ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan dan tidak bertauhid. Maka Al-Quran berisi tauhid. Teladan orang-orang yang bertauhid, Al-Quran semua isinya tauhid. Ya. Apalagi kita saksikan orang-orang yang menjadi pendidik-pendidik utama ini ternyata sangat memberi perhatian kepada anak didik mereka di usia dini, usia anak-anak, untuk menanamkan tauhid. Maka tema kita pada kesempatan kali ini, bagaimana kita menanamkan tauhid kepada anak didik mereka, untuk kita pahami bahwasannya penting anak-anak didik yang akan kita didik di usia dini mereka itu penting sekali untuk menanamkan tauhid itu kepada mereka. Ya, dan itu yang menjadi perhatian para nabi dan rasul, dan itulah yang menjadi inti apa yang menjadi kandungan Al-Quran. Itulah apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah utus para nabi dan rasul, dan itulah yang memang harusnya menjadikan kita satu kesatuan, memiliki visi misi yang sama, tujuan yang sama dengan apa yang kita lakukan ini, untuk mencetak anak-anak didik, untuk menjadikan diri kita dengan apa yang kita lakukan merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, maka ketika kita mendidik dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Ketika kita menginginkan hasil dari anak didik kita, kita ingin anak didik itu hasilnya adalah orang-orang yang bertauhid. Ketika kita melakukan kegiatan dalam mendidik, maka dengan cara-cara dan kegiatan-kegiatan yang akan mengarah dan mencetak anak didik kita kepada tauhid. Maka dari awal sampai akhir, apa yang kita lakukan ini jangan sampai keluar dari tauhid. Termasuk apa yang kita inginkan, output dari hasil yang menjadi tujuan kita mendidik anak didik kita agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid. Dengan itulah Allah bimbing dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kalau ini yang menjadi niat-niat utama, tujuan kita di dalam melakukan apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, maka ini para asatidzah yang dimuliakan Allah SWT, jangan keluar dari ini. Jangan keluar dari jalan ini. Ya, terus berjalan di jalan ini
dengan menapaki garis perjalanan yang digariskan oleh Allah dalam syariatnya, dan itu adalah at-tauhid. Ya. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bagaimana, apa yang bisa kita lakukan dalam menanamkan tauhid ini kepada anak-anak? Ya tentunya sedikit banyaknya para asatidzah sekalian telah memiliki pengalaman untuk ini. Ya, banyak kitab-kitab juga yang mendukung, menopang, memfasilitasi untuk ini semua. Tapi sekiranya ada beberapa poin untuk kita perhatikan ya di dalam menanamkan tauhid itu kepada anak didik kita. Ya. Yang pertama ya, yaitu menanamkan akidah yang sahih. Ya, menanamkan akidah yang sahih, keimanan yang sahih, keyakinan yang sahih pada anak didik kita tentang Allah, di mana Allah, ya. Kemudian mungkin lebih naik lagi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya, wabil khusus ya, tentang kebesaran keagungan dalam nama-nama dan sifatnya tersebut. Tanamkan itu ya, dan diantara caranya juga karena anak didik kita, anak-anak usia tamyiz, yaitu dengan apa yang mudah untuk mereka pahami, mendekatkan mereka dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka, dengan penglihatan mereka, dengan pendengaran mereka, dengan apa yang mudah untuk mereka pahami. Ya, tanamkan akidah yang benar, akidah yang sahih kepada anak-anak itu. Ya, secara keseluruhan tentu dengan tingkatan-tingkatan yang harus kita perhatikan dalam menanamkan itu. Ya, untuk anak-anak TK ya tentunya dengan apa yang menjadi tingkatannya, anak-anak SD dengan apa yang menjadi tingkatannya, akidah yang sahihah tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang din agama Islam ini. Ya. Kemudian yang kedua, menanamkan kepada mereka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kepada mereka? Ya, diantaranya mendekatkan mereka dengan kitabullah, yang ini akan merangsang rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian menjelaskan kepada mereka tentang kasih sayang Allah, tentang kebaikan-kebaikan Allah, tentang perjuangan Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi yang memperjuangkan segala sesuatunya buat kita. Lah ini akan menumbuhkan, memancing rasa cinta mereka, karena rasa cinta itu akan tumbuh ya kepada sesuatu yang dilihat kemuliaannya, kebesarannya pada orang yang akan mencintai. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka jelaskan pada mereka keagungan Allah, jelaskan kebaikan-kebaikan Allah, jelaskan tentang kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran keagungannya. Jelaskan kalau ingin mereka cinta kepada Rasulullah, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau sangat sayang kepada kita, bagaimana perhatian beliau kepada umatnya, bagaimana Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi itu mengorbankan darahnya, hartanya, waktunya buat kita. Kita sebagai seorang anak manusia terpatri, terfitrahkan untuk mencintai, sebagai feedback diri untuk mencintai mereka-mereka yang berbuat dan banyak kebaikannya kepada kita. Fitrah manusia ya akan memberi feedback kecintaan kepada mereka yang berbuat baik kepadanya. Ini fitrah manusia. Kita ingin anak-anak kita cinta kepada Allah, ingin anak-anak kita cinta kepada Rasulullah, maka jelaskan inilah yang Allah SWT jadikan kepadamu,
Inilah nikmat Allah kepadamu, ini kebaikan Allah kepadamu, ini pengorbanan Rasulullah kepadamu. Ya, dengan itu insya Allah Ta'ala mereka akan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tanamkan juga kepada mereka cinta kepada din agamanya. Jelaskan kepada mereka agama kita agama yang mulia, kebaikan-kebaikannya. Kita disuruh bersih, kita disuruh diajarkan untuk kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, biar mereka cinta kepada din. Dan para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk menanamkan cinta mereka itu kepada Allah, Rasulnya, kepada din, kepada agama. Karena aktivitas seorang anak manusia adalah aktivitas yang menjadi buah apa yang dia cintai. Seorang anak manusia tidak beraktivitas dalam aktivitasnya kecuali aktivitas itu buah apa yang dia cintai. Seorang kalau nggak suka dia nggak bakal kerjain. Kalau nggak suka dia nggak bakalan melakukan. Nah, kalau sejak kecil sudah tertanam rasa cintanya kepada Allah, Rasulnya, kepada din, maka diharapkan ke depan langkah-langkah dia ya terarah dengan apa yang sudah dia cintai itu. Ya. Kenapa banyak orang meninggalkan din, meninggalkan agama? Di antara sebabnya karena mereka nggak memiliki kecintaan itu kepada din, nggak kenal agama, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulnya, sehingga mereka tidak tergerak hatinya untuk melakukan apa yang menjadi konsekuensi kecintaan mereka itu. Ya, maka di antara bagian dari tauhid untuk kita tanamkan pada anak-anak, selain akidah yang sahihah tentang Allah, tentang iman pada malaikat, iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, ya, dari arkanul iman, tanamkan juga rasa cinta ini. Ya. Dan jangan jadikan mereka benci kepada din. Jangan jadikan mereka benci kepada agama ini, kepada syariat. Di antaranya dengan kita membebani mereka dengan beban yang di luar apa yang menjadi tingkatan mereka, di luar apa yang menjadi kemampuan mereka. Jangan. Namanya juga anak-anak, mereka masih punya batasan. Ya. Kita harus juga, tentu para asatidzah mungkin memiliki pengalaman yang lebih dari saya karena berinteraksi langsung dengan anak-anak. Lihat waktu-waktu yang tepat, saat-saat yang tepat, momen-momen yang tepat, ya, agar anak-anak itu tidak membenci apa yang kita ajarkan kepada mereka. Karena ya namanya anak-anak juga pastinya ada moodnya. Kalau lagi mood mereka rajin, kalau enggak, nah itu kita harus lihat dan arahkan, ya, agar mereka terus terarah. Ya, walhal penting ini untuk menanamkan cinta dan jangan menjadikan mereka orang-orang yang benci kepada din, kepada agamanya. Dan di antara sebab seorang benci kepada din ketika mereka menganggap agama ini suatu yang berat buat mereka, suatu yang sulit, yang berat, akhirnya mereka benci atau lari dari din. Ya. Kemudian hadirin para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara juga untuk menanamkan tauhid kepada mereka, tentunya menjelaskan kepada mereka atau mengikatkan kepada mereka dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, ya, mengikatkan mereka pada apa yang mereka lihat dan pada apa yang mereka dengar itu berkaitan dengan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terutama anak-anak TK atau SD awal, jelaskan ini pohon yang diciptakan Allah, sudah sederhana saja. Langit dan bumi, kita ajak mereka rekreasi, maka selalu ikat itu semua dengan Allah. Ya, ikat itu semua dengan Allah. Mereka sembuh, alhamdulillah kamu disembuhkan sama Allah.
Mereka senang, alhamdulillah Allah memberikan kebahagiaan kepada kamu. Ikat mereka, ingatkan. Ya. Seperti itu. Ya. Ikatkan mereka dengan kebesaran dan keagungan Allah. Lihat Nabi kita yang mulia alaihi wasallam pada Ibnu Abbas, ketahuilah, semua ini bersatu pengen beri manfaat, nggak bisa kecuali Allah yang nentuin. Semua bersatu ingin beri